warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si orang yang kurang ilmunya, ingin membahas tentang soal Olimpiade Sains Kabupaten bidang mata pelajaran biologi tahun 2000 lalu 2018. Ya, kali ini kita ada di nomor 13. Jadi nomor 13 ini berkaitan dengan tumbuhan, berkaitan dengan perkembangan, ya. Seperti itu kawan-kawan. Kalau langsung saja kita baca soalnya. Jadi, suatu tanaman yang memiliki batang berupa umbu lapis diamati pertumbuhannya dari tahap kecambah hingga dewasa sebagai berikut. Jadi ada sebagai berikutnya. Di sini ada gambar pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut yang ada bulbusnya itu loh. Ini ada bagian A, B, C, D. Begitulah soal Olimpiade ya. Kadang terlalu banyak intronya. Intinya yang penting sebenarnya di sini. Kemudian ini kan cuma gambar intro. Nah, di sini inti dari soalnya. Kemudian dilakukan penelitian mengenai pergerakan akar kontraktil tersebut selama 8 hari dengan perlakuan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Hasil penelitian tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut ini, ya. Dari bahasa saya Anda bisa menebak bahwa saya orang Sulawesi. Hai. Baik, di sini ada gambar grafik grafik pertumbuhan atau dikenal sebagai progress on akar kontraktil dari hari ke hari. Di sumbu Y ini ada progresnya, kemudian di sumbu X ada harinya. Jadi di sini ditunjukkan ada 4 gelombang cahaya. Yang pertama adalah cahaya biru, ada merah jauh, merah hijau. Kalau di sini bahasa Inggrisnya, jadi saya terjemahkan supaya bisa mudah dipahami. Nah, lanjut ya. Kita langsung ke intinya. Intinya adalah kita menentukan kau ini pernyataan benar atau salah. Kalau benar kita benarkan, kalau salah kita salahkan. Ya, jangan seperti hukum Indonesia ya, yang benar bisa jadi salah kalau tidak punya uang, yang salah bisa jadi benar kalau banyak uangnya. Baik, nah di sini di bagian A ini, akar kontraktil menarik umbu lapis hingga mencapai lokasi yang menguntungkan bagi tumbuhan. Kalau teman-teman tahu konsep dari akar kontraktil itu, pasti sudah jawab bahwa ini benar. Karena secara umum akar kontraktil itu berperan untuk menarik tanaman, ya. Utamanya adalah bulbus di sini untuk mencapai kedalaman tertentu yang tentunya menguntungkan bagi tanaman tersebut. Kemudian yang kedua, akar kontraktil dapat berperan dalam pemencaran organ reproduksi vegetatif tumbuhan. Kalau dari A sudah benar, ini juga benar ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh yang saya buat. Akar kontraktil itu karena dia berperan dalam menjaga agar umbu lapis itu, contohnya umbi lapis ini kan seperti misalnya bulbus ini ada stolon, ada rimpang. Walaupun sebenarnya dari ke 6 ini tidak semua yang ada akar kontraktilnya. Tapi secara umum, selain untuk menjaga agar tanaman umbi lapis ini mencapai lokasi kedalaman yang menguntungkan bagi tanaman tersebut, dia juga tentu akan berimbas secara langsung pada pemencaran organ vegetatif. Jadi betul. Yang ketiga, C, akar kontraktil hanya ditemukan pada tanaman monokotil ya. Ini juga salah. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun akar kontraktil memang dominan, artinya kebanyakan tumbuhan yang memiliki akar kontraktil itu adalah tumbuhan monokotil. Tapi ada juga pada tumbuhan dikotil yang
Dia tipe tumbuhan dikotilnya itu dia herbaceous perennial ya, tanaman yang bukan berkayu, tapi dia juga bukan tanaman tahunan, tanaman yang bertahun-tahun. Haha. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian yang D ini, ini D. Ini dari A bagian A, B, C. Ini biar ini tidak ada grafik juga bisa kita jawab. Jadi sebenarnya grafik ini fungsinya hanya untuk bagian D. Cahaya merah dan merah jauh memicu akar kontraksi lebih kuat daripada cahaya hijau. Lihat di sini. Yang mana itu Nabi bilang cahaya merah dan cahaya merah jauh dibandingkan hijau. Betul atau salah? Ya, memicu kontraksi akar lebih kuat daripada cahaya hijau. Cahaya merah dan cahaya memicu akar kontraksi akar lebih kuat daripada cahaya hijau. Nah, lihat di sini posisinya. Ini merah di atas ki, kemudian merah jauh di atas ki, merah dan hijau. Kalau kita baca di sini, cahaya merah dan merah hijau memicu akar kontraksi akar lebih kuat daripada cahaya hijau. Kalau kita lihat di sini gambarnya, cahaya hijau itu dari grafik sini, ini dia sejajar dengan yang warna merah. Lalu kemudian di fase akhirnya, ternyata merah agak di atas dibandingkan merah hijau. Jadi kalau teman-teman membaca baik-baik, jadi pernyataan ini sebenarnya salah. Kenapa? Karena dia mirip-mirip, jangan bilang orang Bugis. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan di sini di nomor 13. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri ya silahkan. Itu yang bisa saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.